Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan memaparkan sejarah perbankan di Indonesia dan perkembangan bank di masa pandemi. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan logo ini? Ya, betul sekali. Bank Indonesia. Tapi tahu nggak sih sejarah Bank Indonesia itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Sejarah Bank Indonesia dari The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya saat masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan didirikannya The Javas Bank. The Javas Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara Indonesia. Selang satu abad, yaitu pada tahun 1953, The Javas Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter. Zaman dahulu, Laut Tengah merupakan jalur laut perdagangan di mana pedagang Asia Barat membeli rempah-rempah dari Nusantara dan menjualnya ke pedagang Eropa melalui jalur Laut Tengah. Akan tetapi, ketika terjadi perang di Eropa dan jatuhnya kekuasaan Roma Bizantium pada abad ke-14, mengakibatkan laut tertutup bagi orang-orang Eropa. Sehingga pedagang-pedagang Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Namun, di sisi lain, bangsa Eropa, khususnya Portugis, telah menemukan sebuah teknologi tertentu untuk melakukan pelayanan jauh. Nah, kebetulan banget kan, pedagang Eropa sedang mencari rempah-rempah dan di sisi lain, mereka menemukan teknologi untuk berlayar jauh. Maka, mereka menemukan alternatif dan solusinya, yaitu bangsa Eropa akan menjelajahi secara langsung atau berlayar ke tempat-tempat penghasil rempah. Maka pada abad ke-15 dan abad ke-16, bangsa Eropa telah berhasil menjelajahi samudra yang luas, sampai negeri-negeri baru seperti Amerika, Afrika, Asia, termasuk wilayah Nusantara atau sekarang yang kita tahu dengan Indonesia. Saat bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan perdagangan, mereka mendapatkan banyak keuntungan dan perdagangan mereka berkembang dengan sangat pesat. Karena perdagangan yang berkembang pesat itu, maka lahirlah paham merkantilisme yang dianut oleh negara-negara di Eropa. Paham merkantilisme adalah karena paham merkantilisme tersebut, banyak tokoh dan pengusaha yang sedang merancang konsep gagasan perbankan. Akan tetapi, belum ada yang dapat terrealisasikan. Pada tanggal 20 Desember 1826, Raja William pertama memerintahkan kepada pemerintah Belanda yang ada di Indonesia untuk segera membentuk bank di Jawa. Akhirnya, dibentuklah suatu bank yang bernama The Javas Bank. Namun, sebelum beroperasi, pemerintah Belanda memberi isyarat kepada The Javas Bank, yaitu pengembalian modal dari penjualan saham sebesar 25%. The Javas Bank berhasil memenuhi syarat tersebut. Tanggal 24 Januari 1828, dinyatakan The Javas Bank resmi berdiri. The Javas Bank merupakan salah satu bank sentral atau bank sirkulasi tertua dan pertama di Indonesia loh. Secara garis besar, fungsi dan tugas bank sebagai bank sirkulasi diantaranya gedung pertama yang digunakan sebagai kantor The Javas Bank terletak di Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Pada tahun pertama, The Javas Bank yang berada di pusat Jakarta ini berjalan dengan sangat baik. Maka, pada tahun-tahun berikutnya, The Javas Bank membuka kantor cabang di daerah-daerah lainnya, seperti
Pasca kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari akan pentingnya suatu bank untuk mengatur perekonomian Indonesia. Maka, sebagai usaha awal pemerintah Indonesia, mendirikan yang namanya Yayasan Pusat Bank Indonesia, yang kemudian melebur menjadi Bank Negara Indonesia. Tetapi teman-teman ingat gak nih, bahwa sebelum kemerdekaan, Belanda udah mendirikan yang namanya Deutsche Bank. Dan kemudian pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan membentuk namanya BNI, Bank Negara Indonesia. Yang berarti ada dua bank sirkulasi yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, karena hal itu tidak boleh terjadi, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Pada konferensi itu disepakati beberapa hal, yakni bahwa pemerintah Belanda tidak menyetujui Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi di Indonesia. Mereka menyetujuinya Bank Negara Indonesia menjadi bank pembangunan, dan yang menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi tetaplah Deutsche Bank yang dipimpin oleh orang-orang Belanda. Dalam menasionalisasikan Deutsche Bank, panitia menggunakan cara pembelian saham-saham bank dalam bursa efek di Amsterdam. Dalam waktu 2 bulan, pemerintah telah berhasil membeli saham-saham di bank sebesar 97%. Artinya, secara mutlak, Deutsche Bank menjadi milik pemerintah Indonesia, bukan lagi milik swasta ataupun milik Belanda. Tidak lama kemudian, pada tanggal 15 Desember 1951, pemerintah Indonesia mengumumkan nasionalisasi Deutsche Bank melalui suatu undang-undang. Dan pada 1 Juli 1953, Deutsche Bank berhasil dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia sebagai simbol kedaulatan Indonesia dalam bidang kehidupan moneter dan perekonomian. Nama saya Nurika Maharani, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bank di Indonesia di era pandemi. Sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021 merupakan tahun yang menantang bagi industri perbankan nasional. Merebaknya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi dan bisnis di dunia dan juga di Indonesia, termasuk pada industri perbankan. Kebijakan pengendalian pandemi melalui pembatasan sosial berskala besar telah menurunkan aktivitas ekonomi dan menekan kinerja keuangan debitur perbankan. Sektor real pada umumnya dan segmen UMKM pada khususnya menjadi sektor yang paling berdampak. Resiko kredit semakin meningkat dan permasalahan debitur berpotensi mengganggu kinerja perbankan. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 yang bertujuan untuk memberi ruang bernafas bagi debitur untuk menata cash flow-nya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan restrukturisasi ini tidak akan dapat berhasil sendiri. Untuk itu, agar lebih efektif, kebijakan countercyclical OJK ini selanjutnya diperkuat dengan kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan. Pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disingkat PEN di akhir Maret tahun 2020. Bank Indonesia sendiri mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain penurunan suku bunga, penggolongan rasio, intermediasi, makroprudensial, dan injeksi likuiditas melalui pembelian surat utang negara. Sedangkan lembaga penjamin simpanan mengeluarkan kebijakan antara lain relaksi atau penyesuaian pengenaan sanksi denda bagi bank yang terlambat membayarkan premi pinjaman dan penempatan dana kepada bank dalam rangka membantu likuiditas sebagai upaya mencegah kegagalan bank dan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK mengeluarkan kebijakan kelanjutan dengan melakukan relaksasi ketentuan di sektor perbankan yang bertujuan untuk menopang likuiditas dan permodalan bank dalam menopang restrukturisasi debitur. Dan juga perizinan sehingga dapat lebih agile, adaptif, dan mampu mendukung ekosistem baru di industri perbankan. Memperhatikan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan merasa perlu merumuskan arah perbankan ke depan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan perbankan nasional. Untuk menghadapi perubahan ekosistem selama dan pasca pandemi serta berbagai tantangan struktural yang dihadapi, OJK telah menyiapkan Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, maka diperlukan adanya arah strategi ke depan yang dituangkan dalam bentuk suatu rancang bangun ataupun peta jalan, agar pengembangan industri perbankan lebih terarah, terstruktur, dan efektif. Infrastruktur pengaturan, pengawasan, serta perizinan ke depan. Harapannya, RP21 dapat mewujudkan perbankan nasional yang resilient, berdaya saing, dan kontributif. Dengan adanya kebijakan dari OJK, pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas lainnya mampu mengawal ketahanan perbankan nasional untuk terus menopang perekonomian. Itulah tadi paparan materi dari sejarah perkembangan Bank Indonesia dan perkembangan bank di masa pandemi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.